goes lagi, naikin power, kelihatan powernya 400, 500, 164 bpm benernya. Ya ini benar-benar maksimal. Coba mengejar. Slip Banarto, Slip Banarto. Halo teman-teman, balik lagi di channel Dani. Masih inget nggak video tentang Nafas Tua Cycling Club? Jadi yang aku nanjak ke Gedung Songo sama teman-teman Madiun dari Nafas Tua Cycling Club. Terus aku nggak nyangka mereka tuh walaupun umurnya sudah mbah-mbah, ada dua orang yang umurnya 62 dan 63 tahun, tapi ternyata bisa sampai finish di Gedung Songo tuh dengan cepat dan aku nggak bisa ngalahin mereka. Di video itu potongan-potongan tanjakan Gedung Songonya itu hanya sekilas. Nah, di sini aku mau bikin video tentang full tanjakan Gedung Songo dari mulai titik bawah sampai ke atas. Bedanya sama yang kemarin, di video ini aku udah input data power meter di Garminko. Jadi ada power meter tentang tanjakan Gedung Songo yang aku lakuin dari mulai setelah belokan. Dan di video ini aku untuk pertama kali mau bikin video reaksi tentang videoku sendiri. Ya udah langsung aja kita mainkan. Let's go. Let's go. Nah, ini videonya udah aku play. Ini jalan dari bawah Gedung Songo sampai kita mau ke atas. Oh ya, ini video ini kameranya pakai GoPro Hero 8, direkam sama Mas Bagus Hefnar, luar biasa banget. Nah, ini di sebelah ini ada Mas Ferry. Ini di awal-awal ini masih pakai speed data dari Mas Bagus. Jadi terlihat di bawah ini ada cadence 52, speed 8, heart rate 122 itu speed dari Mas Bagus. Oke, kita start dengan ketinggian 550 meter di bawah permukaan air laut. Kalian bisa lihat di sini gradiennya tiba-tiba udah 10-11%. Ini sih memang tanjakan yang aduhai. Temperatur terlihat 22 derajat Celcius. Ini aku nggak ngerti tepat atau enggak, ya kurang lebih plus minus 2 lah. Nah, ini di belakangku ini ada Om Yadi. Layarnya mati urip ya? Layarnya mati urip tadi. Bawa klik be, layarnya kata. Oke teman-teman, ini mulai naik. Ini di depan dulu sampai tengah-tengah, terus nanti biar mbah-mbahnya biar cari kom. Biar guys. Nah, ini masih awal-awal jadi masih kuat ngoceh. Ayo mbah, nyanyi mbah. Mas Bagus nih full satu tangan ya teman-teman, jadi dia pegang GoPro sambil megang ini. Posisinya kurang lebih kayak gini. Nah, ini Mbah Sugi, Mbak Narto. Luar biasa. Ini Om Satelo. Om Satelo ini bawa GoPro tapi nggak pernah dipakai. Ambiar guys katanya kalau ngerekam sambil satu tangan. Ini hari ini waktu aku naik itu cuacanya cukup siang dulu, jadi di atas cukup berawan tapi nggak sampai hujan untungnya. Cuman sempat gerimis, sempat rintik-rintik, bikin ketar-ketir juga karena ngeri juga kalau hujan pasti dingin banget. Tuh kalian bisa lihat gradiennya 12, 13, 12, 13 kayak gitu terus. Cadence-nya Mas Bagus ada di 45 sampai 55, cukup stabil. Ya ini Satelo. Tuh lihat tongkat GoPro-nya. Nah, ini Bung Ferry, legenda Indonesia, pembalap salah satu sprinter legend di Indonesia. Ini seniornya Mas Projo. Dan mereka sempat satu tim, pernah beberapa kali tes bareng. Aku udah konfirmasi ke Mas Projo. Salah satu idola dari Mas Projo juga. Heart rate Mas Bagus so far udah naik 138 beat per menit. Nah, ini di sebelah kiri ini ada Taman Selosia buat kamu yang mungkin punya anak, berkeluarga, anak kecil
atau remaja mungkin suka ke sana, ada spot foto-foto gitu, ada bunga-bunga macam-macam, cukup hits. Tuh kelihatan RPM-nya kurang lebih sama ya, plus minus sama di Garmin. Kayaknya telat sedikit ya, masingnya ini memang agak repot. Kita udah sampai di ketinggian 1000 meter, 1006, 1007. Udah mulai naik terus. Ya ini kalau hari biasa naik ke Gedung Songo tuh relatif aman karena ya sepi ya teman-teman. Tapi kalau kamu naiknya weekend, waduh jangan harap, kemungkinan besar ambiar karena ramai, karena macet. Nah itu sih mbaknya tuh masih di belakangku. Om Satelo senantiasa di belakang. Sweeper. Ya ini gradiennya mulai miring lagi. Udah ketinggian 1017 meter di atas permukaan air laut. Ini posisinya kita udah kayak gini karena kita dari bawah, dari Semarang, di titik ini tuh udah di sekitar kilometer 40-an, jadi udah lumayan ambiar, lumayan capek pahanya, jadinya ya posisinya udah nggak optimal. Madiun is back. Karena miring guys. Karena miring guys, jadi ini ya mesti miring tanjakan Pak Ferry. Sprinter legendaris Indonesia. Bapaknya Mas Bagus juga ngerti Mas Ferry. Dia tadi bilang sprinter legendaris Indonesia. Ini di sebelah kanan kiri ada kebun mawar, ada juga tomat, cabai. Salah satu tanaman yang cukup subur di ketinggian tersebut. Nah ini udah mulai. Ini ada yang lewat pakai motor, rekamin. Wih, mulai pada berdiri teman-teman. Wah, sate lo, semangat sate lo. Nah, ini kadensnya sesuai dari Garmin sama data yang ditampilkan. Gradiennya mulai 16%, 15%, 14%. Ambiar guys, ambiar. Jadi di video yang kemarin itu responnya sangat tinggi. Per hari ini ketika aku ngerekam ini udah ditonton 25.000 orang, pencapaian yang cukup luar biasa buatku, karena biasanya tuh untuk nyentuh 10.000 cukup butuh waktu, tapi ini hitungan 4 hari ketika aku rekaman ini dia udah nyampe di 25.000 view. Nah, Mbah Nanung dan Mbah Narto mulai gas ke depan. Kelihat di video itu aku ditemenin sama Pak Yadi. Pak Yadi kayaknya ngepor nih Pak Yadi, sampean ngepor nemenin aku nih. Gradiennya masih di 10%. Mantap. Kalau kalian pikir yang ngerekam pakai motor, salah bro. Saya ngerekam Duh, sepeda. Aduh. sempat nge-lag sedikit. Mas Kim, Mas Bagus. Hah? Karena mereka hajar, Bes. Weh, Mereka hajar, Ben. ya wis toh, iki toh, kan nomor Nah, dia. wis ta. Terakhir kita jangan semuanya dulu. Ya ini diskusi sebentar sama Mas Bagus. Tikungan meh, Mbok. Memang mandek sih Rekam suara dhuwur, men. Hah? Rekam suara dhuwur. Apa? Apa tote? Diskusi kita demi mendapatkan konten yang terbaik. Nah, terus enggak sih aku. Dari dhuwur itu. Awak bareng. ora maksudnya kowe ngerekam sing ngon tikungan tajam sing kita. Ya. Karena iki pasti kuat. Nah, Sing kene-kene kan kok ya. mungkin tak kuat. Harap maklum teman-teman. Pak John ngerekamin apa moto? Bicara guys. Monggo rekam mbah-mbahe.
Cok. Pertama kali yang gue ikin, Ya ini aku pertama kali pakai fokus naik ke sini, ini disc brake dan beratnya di sekitar 8 Berat. kilo, jadi cukup berat. Terakhir kesini 3 bulan lalu pakai sepeda rim. Ini pakai disc brake, wheelsetnya tebel, ternyata berat. Dan di depan Bahe mau hajar, silakan. 14%. Nah, aku biasanya Bedanya. gimana kanan, kesel. Aku ya aku mau 10%. kondisional. Ya, oke. Saya kiri nganannya angel. Iya sih. Apa? Masih. Masih. Ini paling harga itu. Setelah tikungan itu. Ada yang naik motor bus Bung Ferry ambiar. Rock and roll, baby. Rambutnya ngerincang. Ini Pak Yadi ini aku nggak nyangka ternyata rambutnya panjang dan blonde. Hari ini alias cuaca merah. bersahabat, nggak panas tapi nggak hujan. Semoga sampai minimal sampai tempat makan nanti nggak hujan, jadi kita aman. Soalnya gratis banget lor. Serius. Di puncak gimana? Di puncak badai. 4 orang kena badai. Ya teman-teman, biasa kalau aku bikin vlog itu selalu sendiri Mas, biasanya. Jadi Iya, direkam sih. sendiri satu tangan. Tapi Terus aku nanya dulu direkam ya. di Gedung Songo ini aku bener-bener nggak pede karena aku sendiri dengan 2 tangan itu udah berat, apalagi harus satu tangan. Aku nggak percaya diri, jadi minta tolong sama Mas Bagus buat bantu ikut ngerekamin. Oke. Napas doang ya. Nah ini Mbah Narto ngeyel luar biasa. Ngayel mesti kuat. Jangan ragu-ragu, ngayel. Pokoknya ngeyel Mantap. pasti kuat. Nah aku di belakangnya mencoba memfoto. Udah 1100 meter, jadi dari bawah sudah sekitar 100 meter. Kalian bisa lihat di sini betapa superiornya yang megang kamera. Menyusul ke depan ke tempatnya Mbah Nanung dengan sepeda merah Polygon. Ini yang lututnya Dura-S nih, mbahnya ini. Beliau ini luar biasa. Aku nggak ngerti, pasti pola hidupnya benar-benar sehat Berapa kilo mas? dengan istirahat yang luar Kayaknya biasa. sampai 1 kilo paling. 1 kilo ya. Cuma tinggi. Gesturnya kelihatan Habis. pro banget. Gapura putih itu lumayan. Lumayan ya. Ya, lebih tinggi dari ini. Ada ojek enggak ya? Ada. Kalian kalau lihat badannya Mbak Nanung ini benar-benar khas climber dengan kadar lemak yang sedikit kelihatan. Kadar lemaknya Mbak Nanung pasti di bawahku, mungkin dia sekitar yang pasti di bawah 10%. Oke, videografer mencoba melesat ke depan mencari sudut yang baik buat merekam. %, 14%. Oh, anggap. Nah, ini Mas Bagus mencari posisi yang oke, kayaknya dia bentar lagi berhenti kalau aku nggak salah, supaya bisa ngerekam dari bawah. Nah, dia berhenti. Oke, klasemen sementara di ketinggian 1131 ini Mbah Nanung nomor 1 luar biasa, disusul oleh Mbah Narto. Wah, ini luar biasa. Ya, Pak Yadi mulai menunjukkan taringnya dan saya terseok-seok. Udah susah ngomong. Sate lo menghilang Ada ini baru 1 tikungan ya. di belakang. Aku pasrah lah pokoknya. Neng belum ketok gradiennya sudah oke. 15%. Nah, ini memang gradienku ini ngesingnya cukup telat. Nah, naiknya telat, dia baru 10, Hah. 11, 12, 13. Mbak Narto mulai zigzag
Bung Ferry 17%, saudara-saudara, ini 17% luar biasa. Makanya Mbak Narto zigzag. Jadi kalau kamu tanjakan asal sepi kamu boleh, nggak ada peraturan nggak boleh zigzag sih, karena kalau zigzag gradiennya nggak terlalu curam. Dan Mbak Nanung ini luar biasa, benar-benar top climber. Videografer mencoba melaju ke depan lagi mencari posisi yang enak buat ngerekam. Dan habis ini tuh gradien yang paling curam, seharusnya itu 25%, tapi nggak ngerti kenapa di Garmin ini nggak kedetek 25%. Mungkin ada sedikit error, ya biasa, miss kecil. Nah ini tanjakannya yang paling edan di tikungan ini, tikungan yang ketinggian 1160 ini sampai 25%. Nah kalian bisa lihat ini juga semacam U-turn gitu. Alon guys, aduh tenan, dhuwur letter S. Nah itu Rasah mau jut guys, timbang tuklek boyoke guys. Mbak Nanung posisi Apa? masih Kiri di masih depan satu. sama Mbak Narto. Mbak Narto mencoba teknik zigzag. Mbak Nanung hajar terus, luar biasa. Man letter S guys. Di belakangnya ada Pak Yadi. Rock and roll baby. Pak John di ujung ini bagus Pak John. Gimana? Ujung ini. Nah ini aku mencoba Oke berkomunikasi sih, dengan aku Pak munggah ya. Ya ini akhirnya Mas Bagus mulai naik video. Oke, di belokan ini aku ganti. Ini data dari aku, dari yang direkam ini kelihatan power, heart rate, cadence, sudut kemiringan di kanan bawah, ada juga speed kilometer per jam di kanan bawah juga. Nah ini ada powernya kelihatan 240 sekian, ada heart rate-nya. Ini heart rate-ku ya teman-teman. Cadence-nya di 30-an. Ini gradiennya terlihat 21, 22, padahal ini sekitar 25-an. Ngerekam nak udel. Dan Mas Bagus masih bisa satu tangan. Ini luar biasa. Ini yang paling curam. Dulu pertama kali kesini naik sepeda balap, aku gagal di sini. Nggak kuat banget. Nah, ini tipsnya adalah asal naik aja. Kalau dari aku, maintain powermu. Kalau kamu pakai power meter, maintain heart rate-mu. Dan di sini kelemahanku adalah jantung masih cukup kuat tapi kakinya nggak kuat, jadi heart rate-ku terlihat di sini. Ini pakai strap, jadi cukup akurat, cuman masih 168, jadi masih bisa di-push. Tapi kakinya, pahanya tuh udah nggak kuat banget, udah panas, bener-bener harus melatih otot paha. Di belakangku Pak Yadi, jadi aku mulai nyusul Pak Yadi, berusaha mencoba buat nyusul Mbah Narto dan Mbah Nanung. Heart rate-ku mulai naik 170. Di belakang ada motor. Gradien sekarang masih 20%-an, 19%. Ini posisiku kalau climbing seperti ini. Mungkin kalau teman-teman ada koreksi bisa tulis di kolom komentar, karena ini udah kilometer ke 40 lebih, udah dapat elevasi 1000-an, bener-bener capek banget. Itu denger suaraku. Dian. 25%. Lulus. Kalau udah lewat tikungan itu biasanya lulus karena udah mulai Tapi tetep ra iso ngoyak mbahe. tinggal dekat. Awas guys. Bentar guys. Oke, aku di sini cukup lumayan bisa recovery. Kelihatan power ada di 100-an, heart rate 160-an. Sama ini kita tuh, maksudnya. Anu nih. Ini aku coba atur nafas. Power ini berkurang drastis, asal naik aja. Geli nggak terasa. Ini di depan situ harusnya kelihatan Merbabu, Telomoyo, Merapi, Andong, tapi mendung. Nggak apa-apa, yang penting nggak hujan. Dan ini koyaknya pegel guys. Setelah belok kita last climb. Nah, hatiku Aman, Pak udah mulai Edi. turun di bawah 160. Last climb.
power juga sedikit turun karena gradiennya agak turun. Ojeknya jemput ini dulu. Nah, ini last climb 300 meter. 300 meter. Aku nyoba naikin power, nyoba nge-push buat kejar Pak Yadi. Ini aku mau kok ngejar Pak Yadi, aku kejar Mbak Narto sama Mbak Nanung. Aku coba goes lagi naikin power, kelihatan powernya 400, 500, 164 BPM beratnya. Ya ini benar-benar maksimal. Coba mengejar. Selip Mbak Narto, Mbak Narto nggak mau kalah, Mbak Narto, waduh, putarannya luar biasa. Main nangis rasanya. Mbak Narto dan Mbak Nanung masih di depan. Aku coba recovery bentar. Heart rate tuh udah 175, udah sangat tinggi versiku. Nah ini nafis, ambil Nafis nafas Gapura. dulu. Hajar. Serangan terakhir, last attack. Yo, sini. Mbak Nanung nggak terima, dia mulai interval. Itu tinggal 100 meter kurang lebih. Ya dikejar. Akhirnya Mbah Nanung yang nomor 1 ke Gedung Songo. Heart rate-nya 178, udah hampir mentok. Akhirnya sampai juga. Ya, luar biasa. Mas, nembak batunya mas. Oke teman-teman, itu video lengkap dari tanjakan Susanspa, dari tanjakan Gedung Songo. Silakan ada pertanyaan dari sana langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa di video ini usia adalah angka dan sepeda hanyalah alat. Yang paling penting adalah kaki dan jantungmu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat.